Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 12? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan kita semua berdoa tidak lupa-lupanya, tidak henti-hentinya, semoga virus ini segera berakhir dan kita segera belajar kembali di sekolah secara tatap muka. Walaupun demikian, kita harus tetap semangat. Semoga kita selalu bisa memahami pelajaran, ya walaupun dengan keterbatasan, kita belajar secara daring. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan materi kita pada kegiatan pembelajaran yang ketiga ini, yaitu adalah kita nanti akan sama-sama membahas, mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, sebelum itu kita harus menganalisis terlebih dahulu, atau kita harus membahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kenapa kok bisa terjadi pelanggaran terhadap hak dari warga negara, dan apa sih yang paling sering, atau kasus apa yang paling sering kita lakukan sebagai warga negara terkait pengingkaran kewajiban kita. Ya, karena antara hak dan kewajiban itu harus sama-sama kita laksanakan, harus seimbang. Karena sebelum kita sebagai warga negara menuntut hak kita, maka kita seyogyanya atau seharusnya melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita ini ingin mendapatkan hak kita. Oke, baik. Adapun faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di sini, yang pertama tentu karena adanya sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sehingga apa? Sehingga terjadi namanya pelanggaran hak dari warga negara. Kenapa? Karena sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, ketika kita mementingkan diri kita sendiri, kita egois, kita individual, kita merasa diri kita yang paling benar, maka dari itu di sana akan terjadi namanya konflik. Ketika terjadi sebuah konflik, maka akan memicu namanya pertengkaran. Ketika sudah pertengkaran, maka akan menjerumus atau mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif, atau sampai bahkan menimbulkan kasus kriminalitas, ya. Sehingga dari itu akhirnya terjadi pelanggaran hak, di mana salah satu hak dari warga negara hidup secara aman, damai, dan tentram. Tapi karena ini bersinggungan, karena kita mementingkan diri kita sendiri, akhirnya apa? Terjadi pertengkaran sampai kepada hal-hal yang menjerumus kepada kriminal. Nah, ini harus kita hindari sebagai warga negara. Maka sikap egois itu harus kita singkirkan, harus kita pinggirkan. Ya, sehingga apa? Yang seharusnya kita lakukan, maka kita ini harus bisa saling menghargai pendapat. Nah, itu nih yang harus kita laksanakan atau kita kedepankan. Nah, jadi jangan hanya sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Pokoknya itu baik untuk kita, maka kita lakukan, padahal belum tentu untuk orang lain. Nah, ini nih faktor penyebab yang pertama. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang memang masih rendah. Nah, ini sangat rendah sekali kesadaran berbangsa dan bernegara kita, sehingga apa? Kita sendiri juga melupakan kewajiban kita, melupakan kewajiban. Sudah melanggar hak, lalu juga melupakan atau mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara. Kenapa? Karena kesadaran berbangsa dan bernegara kita yang rendah. Ketika kita sadar akan kita itu berbangsa dan bernegara, dan kita sadar akan supaya negara ini segera berkembang, segera tumbuh, ya segera maju, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kita, dan kita harus mengedepankan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, bela negara, cinta produk dalam negeri, ya kan? Terus kita harus selalu taat membayar pajak. Ya, nah ini yang sering kita lupakan, menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini nih kesadaran berbangsa dan bernegara kita yang memang tergolong masih rendah, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu yang ketiga faktornya, yaitu adalah tidak adanya toleransi kita. Entah itu toleransi antar umat beragama, entah itu toleransi antar umat seagama, atau bahkan saling tolerannya antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini kan yang mengakibatkan akhirnya terjadi pelanggaran terhadap hak dari warga negara.
Kita saja tidak saling toleran antar umat seagama, sama-sama umat muslim aja kadang-kadang kita tidak saling toleran. Masih sering gontok-gontokan, masih sering banyak menyalahkan, oh, Anda salah, Anda benar, wah ini tidak baik, ini tidak toleran, seagama padahal. Apalagi antar umat beragama, saling menjelekkan, saling diskriminasi, yang mayoritas menjelekkan yang minoritas, dan begitu pula seterusnya. Jadi tidak toleran. Iya enggak? Nah ini nih yang sering terjadi, maka kita harus meminimalisir itu, kita harus toleran. Kita juga harus menghargai, entah dia dari agama manapun, kita harus saling toleransi, menghargai. Entah dari ras manapun, dari daerah manapun, kita nggak pandang bulu ya. Ada dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, kita semua sama, maka kita harus saling toleransi. Tidak juga istilahnya kita hanya berteman dengan teman-teman yang kulitnya sama-sama kulit putih, atau sama-sama kulit sawo matang, atau sama-sama kulit hitam. Itu semua namanya diskriminasi, dan merupakan contoh-contoh yang tidak toleransi. Tidak boleh, jadi harus toleran ya. Antar umat seagama, antar umat beragama dan pemerintah, kita harus saling toleransi. Dan yang terakhir, faktor penyebabnya yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seorang pemerintah atau dalam hal ini adalah pejabat pengambil kebijakan, ketika tidak bijak dalam menentukan atau membuat sebuah kebijakan, maka akhirnya terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kenapa? Seharusnya pemerintah dalam hal ini adalah melindungi hak dari warga negaranya, melindungi. Jadi kalau semisalkan sekarang sudah dalam kondisi ekonomi yang rentan karena akibat COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia, maka pemerintah di sini harus benar-benar mengeluarkan kebijakan memang yang akhirnya tidak memberatkan dari warga negaranya. Ya, ketika memberatkan atau bahkan malah mempersulit dari warga negaranya untuk mencari pekerjaan atau untuk membangun kehidupannya, akhirnya akan menimbulkan konflik, betul-betul akan menimbulkan konflik. Maka pemerintah dalam hal ini, kekuasaan di sini harus benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu harus pro terhadap rakyat, jangan sampai rakyat yang menjadi korban. Ini beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini Pak Haris akan memberikan sedikit contoh, yaitu contoh pelanggaran hak dari warga negara menurut undang-undang. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Ini contoh pelanggaran hak dengan dalih bahwasanya orang ini ditangkap untuk menjaga stabilitas. Ini begal ini ditangkap untuk menjaga stabilitas, dihukum sosial, dihukum langsung di tempat. Nah, ini tanpa berdasarkan hukum, tidak boleh. Maka kalau ada orang main hakim sendiri, penangkapan penahanan seorang demi menjaga stabilitas, walaupun orang tersebut sudah terbukti salah, sudah terbukti misalkan begal atau sudah terbukti mengambil barang milik orang lain pun, kita juga tidak boleh main hakim sendiri karena ada aparat yang berwenang. Sampai ada kasus yang dibakar hidup-hidup, ketemu katanya membobol kotak amal, akhirnya dibakar. Nah, ini nggak boleh. Berarti Anda yang membakar itu adalah sudah menghilangkan nyawa seseorang, sudah melakukan tindak kriminal apapun alasannya. Nah, itu apapun alasannya. Sehingga apa? Jangan kita melakukan penangkapan, jangan kita melakukan penahanan, atau bahkan jangan kita main hakim sendiri tanpa berdasarkan hukum. Maka itu termasuk contoh pelanggaran dari hak warga negara. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Nah, ini tidak boleh juga. Budaya kekerasan juga tidak boleh untuk menindak warga atau masyarakat. Maka kalaupun diberi hukuman, misalkan ada orang yang minum minuman keras tidak boleh ditindak secara kekerasan, tapi harus diberikan
pemahaman ya bahwasanya meminum keras itu seperti ini, tidak boleh, diberikan teguran ya. Itu dalam hukum negara seperti itu. Tapi dalam hukum Islam jelas haram, tidak boleh meminum minuman keras karena minuman keras itu memicu terjadinya kejahatan-kejahatan berikutnya. Nah, ini makanya ini termasuk tidak boleh menerapkan budaya kekerasan ya. Itu. Next, yaitu ada pembukaan kebebasan pers dengan cara pencabutan surat izin usaha penerbitan pers, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Ini juga termasuk pelanggaran dari hak pers. Itu memang haknya, memang diberi wewenang untuk apa? Untuk memberi namanya pemahaman kepada masyarakat terkait tentang isu-isu pemerintahan saat ini, termasuk masalah kebijakan, termasuk politik, termasuk pemerintahan seperti apa, birokrasi dan lain sebagainya. Maka pers ini sebenarnya sudah dijamin kebebasannya, ya dijamin kebebasannya tentu dengan sumber-sumber yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pers pun memang diberikan kebebasan, tetapi tetap harus sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang benar, tidak boleh menimbulkan hoax. Jadi harus membuat sebuah berita yang memang sumbernya itu dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan ya, itu pers. Lalu menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah ekstrim. Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Jadi tidak boleh sampai kita itu menimbulkan rasa takut di masyarakat sehingga siapapun yang dicurigai maka kita jangan mendiskriminasi, kita jangan mengambil kesimpulan sendiri, maka serahkan kepada aparat penegak hukum. Biarlah mereka yang menentukan apakah ini paham ekstrim atau tidak, apakah ini memang organisasi-organisasi masyarakat yang memang ingin mengkudeta pemerintah atau tidak. Jadi kita sebenarnya santai saja, tidak usah kita itu mendiskriminasi oknum atau salah satu golongan tersebut. Tidak usah lah, kita lurus-lurus saja lah ya. Lalu yang kelima adalah pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi golongan oposisi terhadap pemerintah. Jadi tidak boleh. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, berhak berorganisasi, berhak mengeluarkan pendapat, ya kan? Bahkan berhak untuk mengkritisi pemerintahan, itu hak dari kita. Maka tidak boleh dibatasi. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak boleh membatasi warga negaranya dalam hal berorganisasi, dalam hal menyampaikan undang-undang, dalam hal berdemokrasi. Ini tidak boleh. Silakan saja, tetapi dengan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya. Lalu yang berikutnya ada contoh pengingkaran kewajiban. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri nih. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak. Ini yang paling sering terjadi. Padahal pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Contoh lainnya lagi adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Jadi, salah satu contoh pengingkaran kewajiban yang paling sering kita lakukan tanpa kita sadari yaitu pengingkaran terhadap membayar pajak. Kita sering lupa. Kita punya motor kan harus bayar pajak. Kita punya bangunan, rumah, tanah, kita juga harus bayar pajak. Pajak itu difungsikan untuk apa? Pajak itu merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan di negara Indonesia. Jadi seyogyanya atau sebenarnya atau sesungguhnya kita membayar pajak itu untuk memajukan wilayah kita sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang
punya motor berarti dianggap dia mampu membayar pajak, harus punya andil terhadap negara. Barang siapa yang punya rumah atau tanah, maka dia juga harus punya andil terhadap negara. Karena dianggap mampu. Maka dari itu kewajiban kita adalah membayar pajak. Janganlah kita menuntut, mana ini jalan di daerah kita ini rusak, nggak pernah diperbaiki. Lampu penerangan di jalan ini remang-remang, kok nggak diperbaiki. Janganlah kita menuntut hak ketika kita belum melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Ya, kadang sering lupa kan, lupa setahun, lupa 2 tahun bayar pajak motor, lupa 1 tahun bayar pajak rumah dan bangunan dan seterusnya. Nah ini, kalau 1 orang saja yang lupa, kita menganggap oh ya besok kita bayar. Lalu apa kata orang lain yang melakukan hal yang serupa dengan kita, sehingga pajak akhirnya banyak yang nunggak. Akhirnya apa? Berdampak kepada pendapatan negara, sehingga negara akan, dalam hal ini negara atau daerah, akan sedikit kesulitan dalam membuat rencana anggaran. Ya, jadi marilah kita sama-sama sebelum kita itu menuntut hak kita terlebih dahulu, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Terakhir, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya, padahal ini harus ditunaikan sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya, seperti yang Pak Aris bilang tadi ya. Jadi harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut haknya. Sebaliknya, kita juga lebih mengenal warga negara daripada kewajiban warga negara. Jadi lebih tahu hak warga negara daripada kewajiban sebagai warga negara. Hak asasi manusia daripada kewajiban asasi manusia. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban atau pengingkaran dan pelanggaran kewajiban warga negara. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Mari kita sama-sama taat. Mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin, jangan sampai tidak belajar, jangan sampai tidak mengerjakan tugas, ya. Dan kalian juga harus menghormati orang tua dan guru kalian yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Aris akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.